Dugaan adanya jebakan di RSUD. Bu, Ternyata itu oknum bisa dokter diselesaikan di menyatakan belakang kok, di sesuatu. kamar jenazah. Heboh pemberitaan terkait adanya dugaan jebakan pada keluarga pasien terkait surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Cilegon. Hari ini, tanggal 18 Agustus tahun 2021, keluarga pasien mendatangi rumah sakit untuk meminta penjelasan atas hal tersebut. Dalam pertemuan yang dilakukan di ruang Kepala Bagian Kabak Umum RSUD Kota Cilegon, hadir Kepala UGD, Kabak Humas, dan Kabak Pelayanan dan Informasi. Dalam pertemuan tersebut, keluarga korban memaparkan beberapa hal kejanggalan, terutama poin 8 pada surat pernyataan. Saya mengerti jika terjadi perburukan kepada pasien sampai dengan meninggal dunia, pemakaman sesuai protokol kesehatan perawatan jenazah dilakukan oleh pihak pemulasaran RSUD Cilegon isi poin 8. Menurut keluarga korban, Lydia pernyataan tersebut sangat rancu dan diduga jebakan. Jadi gini, pada saat itu kan paman saya udah dirawat di UGD, udah dikasih tindakan lah sesuai dengan prosedur UGD. Nah, kasih tindakan itu adalah hasil ronsen, yang dimana hasil ronsen itu diagnosa dari dokter penyakit dalam, di paru-parunya itu ada bercak putih. Kata dokter IGD yang bilang ke saya, itu diduga virus, kata dokter spesialis penyakit dalam, makanya harus ada tindakan PCR. Nah, sebelum dilakukannya tindakan PCR, si pasien itu harus diisolasi dulu di ruangan HCU sambil nunggu proses PCR itu keluar. Berhubung surat pernyataan itu disodorkanlah saya surat pernyataan tuh. Saya baca surat pernyataan itu, berhubung surat pernyataan di poin 8 itu menurut saya ada kerancuan, saya pertanyakan, "Dok, ini poin 8 ini maksudnya apa?" "Iya, Bu, jika terjadi hal yang tidak diinginkan, pasien itu meninggal sebelum hasil PCR itu keluar, berarti pihak keluarga menyetujui pemakaman itu secara protokol COVID." Ya saya bertanya dong, mau hasil swab aja negatif, gimana kalau ternyata PCR itu belum keluar, kalau di pemakaman dengan cara COVID masih apa yang mau nerima, Bang? Gitu. Ya saya tanya, kata saya, kalau nggak dilakukan, kalau saya nggak tanda tangani surat pernyataan ini gimana? Ya berarti nggak akan ada tindakan, karena itu rekomendasi dari dokter penyakit dalam, kata dokter IGD. Yang mencengangkan adalah pernyataan salah seorang oknum dokter yang diungkap oleh Lydia. Nah itu pada saat saya pertanyakan, terus gimana kalau sebelum hasil PCR itu keluar dan keluarga pasti keberatan karena di swab antigen ini kan negatif. Nah dokter bilang, "Bu, itu mau bisa diselesaikan di belakang kok, di kamar jenazah." Ya dari situlah timbul dugaan gue kemana-mana gitu. Nah, jangan-jangan ini akal-akalan oknum pegawai rumah sakit untuk mencari keuntungan dari pasien. Kan itu asumsi gue. Makanya itu yang gue pertanyakan gitu. Seusai menerima penjelasan dari Kabak Umum RSUD Cilegon, Faruk Oktavian, yang menyatakan bahwa surat pernyataan tersebut rujukannya adalah peraturan dari Kemenkes, semakin besar dugaan Lydia, poin nomor 8 itu bisa dipermainkan. Setelah tadi ketemu dengan Pak Kabak, Pak Faruk, ya akan saya telusuri dari hasil referensi ke-14 item itu. Menurut Pak Faruk kan referensinya dari Kemenkes, akan saya pelajari dan akan saya pertanyakan kepada bidang-bidang hukum gitu, yang ahlinya, apakah benar surat pernyataan itu referensinya dari Kemenkes. Kalau emang benar, terutama poin 8 ya, kalau emang benar ya berarti harus dikawal ini kasus ini, jangan sampai merugikan masyarakat yang lain. Dibilang puas, sampai detik ini malah timbul pertanyaan-pertanyaan yang lain gitu. Apa tuh? Pada saat Pak Kabak bilang ini referensinya dari aturan Kemenkes, tapi kenapa di surat pernyataan itu yang rujukannya dari Kemenkes, kok ada oknum yang menyatakan bisa selesai di belakang? Itu kan timbullah asumsi-asumsi yang lain. Ini baku apa enggak sih aturan ini kalau ada pernyataan oknum dokter yang seperti itu? Itu aja pertanyaan gue mah. Bisa dibuktikan ya, Bu, ya, apa pernyataan dokter itu ya? Kalau secara pembuktian face to face, pengakuan saya bisa, karena pada saat itu saya tidak mau video dan tidak mau foto. Cuman keluarga besar saya menyaksikan kata-kata itu. Oke, siap. Sementara mengenai oknum dokter yang membuat pernyataan, bisa diselesaikan di belakang Faruk, berharap tidak akan terjadi lagi.
Terkait pelayanan yang ada di kami, memang sudah aturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Kita rumah sakit hanya menjalankan itu juknis atau pedoman penanganan COVID di rumah sakit, semua tertuang dalam aturan. Kami hanya bisa melaksanakan, dan insya Allah tidak terjadi bahasa pasien rumah sakit mengcovidkan atau kita memaksa. Kalau ada oknum yang kayak tadi Pak? Yang seperti tadi, sebetulnya mudah-mudahan kerjasama kita dengan teman-teman aparat untuk sama-sama menjaga menjaga terkait masalah COVID ini di rumah sakit juga mungkin butuh pengamanan. Mudah-mudahan ke depan bisa ada sinergi gitu ya Pak ya. Itu tidak ada lagi oknum yang bicara yang tidak itu Pak? Ya, insya Allah ke depan kita akan lakukan pembinaan.